Om Swastiastu. Pemirsa, berbagai kesiapan terus dimatangkan pemerintah jelang gelaran KTT G20 di Bali. Di bidang kesehatan pun akan fokus memperkuat beberapa hal untuk memastikan momentum pertemuan berjalan aman dan sehat. Dan yang pastinya dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini kita akan mengangkat sebuah topik ya, bagaimana rumah sakit mendukung KTT G20 dan Nangunsat Kertilo ke Bali. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Ketut Suardjaya MPPM, beliau adalah PLT Direktur Rumah Sakit Bali Mandara. Om Swastiastu Dr. Suardjaya, apa kabarnya Dok? Sehat selalu ya? Nggih, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. IBG Fajar Manuabe SPOG Mars. Beliau Ketua ARSSI Provinsi Bali, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu Dr. Fajar, terima kasih sudah hadir. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Nurse Inyoman Sunirde Eskep, Kepala Unit Rawat Darurat dan Tindakan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Om Swastiastu Pak Nyoman Sunirde. Baik, Dok, saya ke Dr. Suardjaya dulu. Dokter, pakai mic-nya Dok. Ya, Dok, kalau kita melihat ini KTT G20 akan hitungan hari akan segera dimulai. Persiapan pun sudah dimulai. Kalau kita berbicara tentang ya, melihat dokter selaku PLT Direktur RSBM Niki sendiri, pandangan dokter tentang penyelenggaraan G20 Niki sendiri, Dok. Terima kasih. Jadi memang ini adalah satu peluang yang sangat besar bagi negara bahwa presidensi G20 ini dilaksanakan di Indonesia dan bahkan di Bali. Ya tentu kami sebagai bagian dari rakyat Bali dalam hal ini, saya sendiri sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Bali Mandara yang merupakan rumah sakit milik Pemprov, tentu wajib hukumnya untuk mendukung dan untuk mensukseskan perhelatan G20 ini. Tentu dari sisi kesiapan kami dalam pelayanan kesehatan. Ada persiapan dari bidang kesehatan pun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, Pak Dok. Ya, kebetulan Bali Mandara ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk pelaksanaan G20 ini, sehingga dari jauh-jauh hari juga kami sudah siapkan diri dan beberapa event internasional memang sudah sering kami jalani untuk sebagai tim medisnya. Baik. Dari Kemenkes pun sudah melakukan apa ya, bisa dikatakan menyebutkan bahwa ada hal-hal yang diperkuat di Kemenkes, sebut saja tentang prokes, kemudian surveillance, vaksinasi, kemudian sistem perawatan. Nah, berarti RSBM sudah mempersiapkan hal tersebut kah? Seperti itu? Kami tentu mengikuti jadi kebijakan yang dituangkan oleh Kementerian Kesehatan, demikian juga tentu standar operating prosedur yang ada, sehingga secara umum memang untuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan kami siap, bahkan tim medis kami juga kami siagakan ya di venue berupa mini ICU di sana, kemudian juga di bandara, dan tentu saja upaya-upaya yang lain pencegahan, surveillance penyakit dan seterusnya, termasuk kesiapan untuk menerima barangkali nanti ada delegasi ataupun misalnya masyarakat yang mengalami keluhan ataupun gangguan kesehatan terkait dengan acara ini, ya kami tentu harus sudah siapkan. Berarti prokes juga sudah. Ya, kami terlibat secara keseluruhan. Ya, jadi tentu karena COVID-nya masih, ya prokesnya tetap harus dijaga. Kemudian kami sebagai tim sweber, jadi juga lab PCR kami juga kami siagakan, dan seluruh delegasi sebagian besar juga kami tangani untuk pemeriksaan PCR-nya dan seterusnya sampai dengan ambulans servis dan rawat inap di Rumah Sakit Bali Mandara. Dari beberapa rumah sakit ini RSBM juga salah satu rumah sakit rujukan ya nanti. Betul, ya. Baik. Saya ke Dr. Fajar. Dr. Fajar, ini kalau kita berbicara beberapa rumah sakit sudah disiapkan, salah satunya juga ada beberapa rumah sakit swasta juga Nah, bagaimana kesiapan dari rumah sakit tersebut? Memang kalau rumah sakit swasta itu kan boleh dikatakan lapis kedua ya. Lapis pertamanya rumah sakit pemerintah, namun kita juga sudah menyiapkan ambulan ya. Beberapa rumah sakit sudah ditunjuk untuk
siap siaga di venue. Namun rumah sakit yang lain tentu juga sudah menyiapkan kemungkinan kegawat daruratan, apalagi dari Dinas Kesehatan sudah memberikan edaran per 1 November untuk semua rumah sakit di Bali agar siaga kegawat daruratan, baik itu pemerintah maupun swasta. Memang tidak semua rumah sakit swasta ikut di venue, tapi kami sudah mengingatkan kepada teman-teman rumah sakit swasta untuk selalu siap-siap, siapa tahu ada kasus memerlukan kegawat daruratan, perlu penjemputan atau perlu rawat inap. Oke, berarti juga kesiapannya juga tidak kalah juga dari rumah sakit negeri, bisa dikatakan demikian yang sudah ditunjuk? Iya. Seperti itu, iya, Dok? Tentu. Yang ditunjuk di venue siap, kemudian yang tidak ditunjuk pun kita juga sudah harus siap-siap juga, kan segala kemungkinan kan bisa terjadi ya. Namun kita sudah koordinasi bahwa kalau ada sesuatu tentu kita bisa saling menghubungi. Oke, kesiapannya samakah dengan apa yang dilakukan dari rumah sakit rujukan atau rumah sakit negeri, bisa dikatakan demikian? Ya. Kalau kami sebatas kegawat daruratan, ya kegawat daruratan, kemudian ambulan yang memang sudah ditunjuk langsung oleh Kemkes untuk standby di venue. Kemudian teman-teman yang lain ya tentu harus menyiapkan rawat inap untuk kemungkinan adanya masalah di mana lini awal yaitu rumah sakit pemerintah tidak sanggup menampung, maka kita akan menampung lubaran, misalnya memerlukan delegasi, memerlukan rawat inap, tentu ke awalnya ke rumah sakit pemerintah dulu, kemudian ke rumah sakit swasta, kecuali rumah sakit swasta yang memang beberapa ada di dekat venue di Nusa Dua ataupun di Kute. Baik. Berarti ini baik rumah sakit yang sudah ditunjuk atau dirujuk dalam hal persiapan KTT dan rumah sakit pendamping bisa dikatakan demikian juga sudah siap sekali. Siap. Baik, kita rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di talk show Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana rumah sakit mendukung KTT G20 dan Nangun Satkertelo ke Bali. Saya kembali ke Dr. Suarjaya dulu. Pak Dr. Suarjaya, berarti kesiapan seperti apa yang ini berbedakah dengan event-event lainnya ini, karena ini menjadi pusat perhatian dari dunia nih. Iya, secara umum sebenarnya sama ya, tetapi karena ini eventnya bersifat khusus, apalagi melibatkan negara-negara besar yang tergabung dalam G20, ya tentu kami lebih spesifik untuk persiapannya. Jadi mulai dari tadi sudah sampaikan surveillance penyakit, ya, kemudian upaya-upaya pencegahan dini seperti tadi ya, jadi protokol kesehatan, kemudian juga kami menyiapkan tim yang menangani di lapangan itu untuk tim swab ya dan seterusnya. Bahkan di lapangan juga kami menyiapkan tim ambulans, servis, ICU ya, mini ICU dengan timnya yang sangat lengkap, mulai dari spesialis jantung, anestesi, bedah, interne dengan perawat dan ambulans advance. Kemudian di rumah sakit kami secara khusus juga menyiapkan ruang rawat inap dan ICU dan IGD. Jadi IGD-nya kami siapkan sedemikian karena sebelum itu juga kami sudah dikunjungi oleh tim dari Kemenkes dan dari Setnek bahwa untuk kelayakan menerima sewaktu-waktu ada kasus penyakit. Dari IGD kami sudah siapkan sedemikian rupa. Kemudian kami menyiapkan juga ICU dengan HCCU dan ICCU. Dan secara khusus juga ruangan rawat inap kami set up dan kami blokir khusus untuk G20 itu. Oke. Ya, jadi ini barangkali agak yang berbeda dengan event-event internasional yang lainnya. Termasuk ya, juga SDM yang dipersiapkan nantinya. SDM-nya kami persiapkan seluruh SDM tidak boleh libur ya selama perhelatan ini dan harus siaga penuh. Ya, bahkan di venue dan di bandara itu 7 kali 24 jam itu timnya terus standby di sana. Oke. Ya, tim medisnya. Ya, sejak kapan dipersiapkan itu, Dok? Kalau persiapan sudah mulai awal tahun ya, tahun ini cukup panjang persiapannya karena Setnek dan Kemenkes sudah juga detail sekali. Ya, jadi itu persiapan sarana prasarana,
juga alat-alat medisnya, obat-obatannya, tim medisnya, itu sudah kami siapkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan itu H-7 ya dari acara puncak itu kami udah standby. Ya, di semua lini itu kami udah standby dan ya tentu saja kami tetap harus fokus selama 24 jam itu untuk bisa ya mengantisipasi segala kemungkinan. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Yeah. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Tetapi apapun itu kami tentu akan selalu siaga. Baik, selalu siaga. Nah, saya ke Nurse Sunirden ini selaku Kepala Unit Rawat Darurat dan Tindakan Medik RSUD Wangayo. Persiapan pun juga sudah dipersiapkan. Walaupun ini Wangayo tidak termasuk dalam beberapa rumah sakit rujukan kah? Berarti persiapan seperti apa yang dilakukan dari rumah sakit Wangayo niki? Ya. Baik, kami dari Rumah Sakit Wangayo terkait dengan kegiatan presidensi G20 ini, peran kami sebelum acara puncaknya nanti beberapa kali itu sudah sering ada meeting-meeting persiapan. Jadi kami sudah selalu ditugaskan menjadi tim kesehatan. Tentunya dengan yang paling sering saya tahu Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Mangusado dan tentunya Sanglah. Kami beberapa kali sudah menjadi tim kesehatan tentunya di area Nusa Dua ya, hotel-hotel di Nusa Dua. Kemudian untuk tim mini ICU kami juga beberapa kali untuk kegiatan kunjungan kerja Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden, kami juga sudah sering berperan aktif. Termasuk nanti sore kunjungan RI1 di area GWK, tim kami bertugas di sana nanti. Tentunya persiapan kami karena sebelumnya sudah pernah artinya bertugas sebagai tim mini ICU, tim kita siapkan dengan cepat. Tentunya di era COVID ini tentunya ada persiapan swab PCR. Jadi kita itu dan protokol kesehatan itu juga menjadi perhatian kita. Dan untuk di acara puncak G20 nanti kami mendapat info bahwa kami akan ditugaskan di area serangan. Demikian informasi. Oke, baik. Saya ke Dr. Suharjaya lagi. Dokter, ini kan Rumah Sakit Bali Mandara juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pada saat pelaksanaan G20 ini sendiri. Iya. Ini pelayanan kepada masyarakat umum seperti apa nantinya? Dok. Pelayanan pada masyarakat umum tetap kami jalankan. Tetap jalan. Tetap jalan. Ya. Jadi tetap kami buka layanan umum ya. Jadi tidak terganggu. Tetapi memang secara khusus kami atensi untuk perhelatan G20 ini, maka itulah kami siapkan ruang-ruang tertentu yang menjadi tempat nanti rujukan kasus. Ya mudah-mudahan tidak banyak kan. Seperti ruangan VVIP suite itu kami siapkan dan VVIP. Sebagian VIP dan sebagian VVIP suite sekitar 10 tempat tidur kami siapkan. Kemudian untuk ICU kami siapkan ICU dan ICCU sekitar 4 tempat tidur ya. Dan IGD kami juga khusus siapkan juga itu. Tetapi kami kan juga cukup banyak punya tempat tidur yang lain ya. Sehingga pasien-pasien umum tetap untuk VIP tetap ada sebagian dan VVIP juga ada. Kemudian layanan yang kelas 2, kelas 1 tetap disiapkan, termasuk IGD juga ada yang terpisah dan ICU juga ada. Jadi tetap jalan. Jadi tentu saja ya karena cukup banyak juga pasien dan masyarakat yang harus dilayani, tidak mengurangi jadi perhatian dan pelayanan kami kepada masyarakat. Oke, ya. Baik. Berarti SDM yang dilibatkan nantinya apakah ini SDM yang hanya untuk melayani peserta delegasi KTT G20 sajakah ataukah memang nanti ada juga SDM-nya yang akan melayani masyarakat kebanyakan? Tentu ya, karena seperti dokter spesialis kami punya 77 ya yang nanti akan standby di venue dan di bandara itu kan hanya beberapa spesialis, misalnya jantung, bedah, anestesi, penyakit dalam, itu yang utama. Kami punya yang lain lagi karena penyakit dalam itu kami punya 6, jadi 1, 2 di sana, tinggal misalnya masih lagi ada 4 gitu ya. Anestesi kami punya 7, disiapkan di sana venue-nya 2, masih ada 5. Ya, jadi dokter umum kami punya 32,
kami kirim ke sana 2 orang, jadi masih 30 dan sebagainya. Jadi tentu sudah ada satu cara untuk bisa membagi tugas. Oke. Ya, sehingga semuanya bisa jalan secara simultan. Oke, baik. Dr. Fajar, ini salah satu beberapa rumah sakit rujukan termasuk juga dari rumah sakit swasta. Ini sekali lagi, ini adakah perbedaannya nantinya atau SDM yang di in charge nantinya di saat pelaksanaan KTT G20 nanti? Sebenarnya kalau SDM kita tidak kesulitan ya. Yeah. Karena untuk rumah sakit swasta kan sifatnya pendamping. Sehingga level tertinggi adalah dokter umum. Ditambah dengan nurse, kemudian tentu supir, ambulan untuk di tempat acara atau venue. Oke. Nah, kemudian untuk di rumah sakit sendiri kita juga sudah siapkan kalau misalnya rumah sakit yang memang ditunjuk sebagai rujukan mengalami penuh atau kewalahan, tentu kami siap untuk menerima. Dan untuk masyarakat umum pun masih bisa tidak ada masalah untuk tidak ada masalah seperti itu kah? Ya. Jadi bisa juga berkunjung ke rumah sakit walaupun rumah sakit tersebut dipakai rujukan untuk pelaksanaan KTT G20 nantinya. Tidak masalah sama karena kan pilihan masyarakat juga banyak kan, tidak hanya satu rumah sakit dan rumah sakit swasta itu juga tidak semua yang ditunjuk sebagai ditunjuk seperti itu. Yang ditunjuk pun baru sebatas penempatan ambulan dan tim medis evakuasi itu aja. Baik. Berarti ini walaupun ini sebagai rumah sakit pendamping, tetapi kesiapannya juga tidak kalah sibuknya dalam artian ini dari rumah sakit, beberapa rumah sakit negeri yang ditunjuk juga sebagai rumah sakit rujukan seperti itu ya. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi dan pemirsa jangan kemana-mana. Bagaimana rumah sakit mendukung KTT G20 dan Nangun Satketi Loka Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana rumah sakit mendukung KTT G20 dan Nangun Satketi Loka Bali masih menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru, masih bersama tamu-tamu saya kali ini. Baik, saya ke Dr. Suardjaya dulu. Dr. Suardjaya, yang saya baca ini Rumah Sakit Bali Mandara pun memiliki konsep rumah sakit medical tourism seperti itu. Bisa dijelaskan seperti apa nantinya? Ya. Jadi ini mendukung juga pada saat pelaksanaan KTT G20. Ya, tentu saja memang medical tourism ini adalah satu upaya kita bersama beberapa rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, khususnya bagi wisatawan, baik wisatawan yang ada di berkunjung ke Bali ataupun wisatawan di luar negeri yang secara khusus mau berobat ke Bali kan gitu. Dan untuk menjadi rumah sakit dengan jejaring medical tourism tentu harus memiliki standar ya. Jadi pertama memiliki Center of Excellence atau unggulan, ya keunggulan, layanan unggulan yang tentu saja harus memiliki sarana prasarana SDM yang baik. Ya, kemudian ya tentu sistem layanan dan juga jejaring medical tourism ini karena tidak mungkin hanya rumah sakit saja. Maka itu ada stakeholder dari pariwisata, ada PHRI, ada travel dan seterusnya. Dan ini kalau di Bali itu sudah ada Bali Medical Tourism Association-nya. Ya, jadi ada BMTA yang menaungi seluruh rumah sakit yang memiliki kemampuan dan pengembangan tertentu untuk menjadi jejaring. Dan kebetulan RSBM sebagai salah satu jejaring medical tourism, kami mengembangkan layanan unggulan kanker terpadu, ya, sehingga di sana kami secara khusus mengembangkan mulai dari diagnostiknya, kemudian bedah onkologinya, kemudian kemoterapi, radioterapi, bahkan kedokteran nuklir. Jadi ini sangat komprehensif kami buat sedemikian rupa, mulai awal pembangunannya ini sudah kita pikirkan betul dan saat ini sudah berjalan. Jadi tanggal 31 Mei yang lalu Pak Gubernur Koster sudah membuka secara resmi layanan unggulan ini dan ini tetap berlanjut pembangunannya sampai nantinya mudah-mudahan Asdungkare kita akan lengkapi dengan kedokteran nuklir bulan Desember ini. Sehingga secara khusus kelima layanan komprehensif untuk kanker terpadu ini
benar-benar kami bisa jalankan. Tapi saat ini untuk diagnostik, bedah, kemoterapi dan radioterapi sudah bisa jalan dan bahkan menerima pasien BPJS. Oke. Jadi nggak usah khawatir. Jadi karena banyak kasus-kasus kanker juga terjadi pada masyarakat yang memiliki BPJS, ya. Dan antrian di RSUP juga cukup panjang, ya. Tentu mudah-mudahan ini menjadi satu solusi bagi penderita kanker sehingga lebih cepat dapat penanganannya sehingga angka kesembuhannya juga bisa meningkat. Oke, baik. Dr. Fajar, konsep rumah sakit medical tourism pun menjadi salah satu bisa dikatakan dari rumah sakit RSSI juga ada juga yang menerapkan konsep tersebut. Sebetulnya sudah sebelum dikonsepkan sudah beberapa rumah sakit sudah didatangi oleh turis untuk melakukan tindakan di Bali. Yeah. Nah, hanya sekarang kan dari pihak pemerintah ingin menggencarkan kembali minimal warga negara Indonesia itu tidak pergi ke luar negeri untuk berobat, itu yang target minimal. Sehingga kami pun sekarang berbenah untuk menyiapkan layanan unggulan sehingga tidak semua layanan akan diberikan oleh suatu rumah sakit, sehingga salah satunya ya mungkin kosmetik, jantung, kemudian urologi, kemudian gigi. Ya, jadi tidak satu rumah sakit tidak bisa untuk semua unggulan. Nah, nantinya kita akan bersama-sama saling koordinasi. Nah, jadi dari dinas juga sudah melakukan pemetaan. Kemudian kami juga sudah diminta untuk memetakan oleh Kementerian Pariwisata. Nampaknya kita harus serius menggarap masalah ini. Oke, ini bisa dikatakan juga ini ketika wisatawan berkunjung ke Bali ini mereka bukan hanya berwisata saja tetapi berobat sambil berwisata. Seperti itukah konsepnya? Seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya kenal Sunirda, berarti sekali lagi di Wangayo pun sudah mempersiapkan, kemudian SDM juga sudah dipersiapkan juga dan masyarakat biasa juga tetap bisa dilayani seperti itu. Ya. Nurse. Oke. Baik. Seperti Rumah Sakit Bali Mandara, kami juga berlokasi di Kota Denpasar, ya. Ya. Jadi untuk tim mini ICU ini tentunya sama. Jadi timnya itu ada seorang dokter anestesi, spesialis anestesi, dokter spesialis jantung, kemudian ada perawat dari ruang emergensi dan ruang intensif, dan sopir ambulan yang tentunya sudah mendapatkan pelatihan tentang kegawat daruratan. Jadi itu sudah disiapkan khusus dan sebelumnya sudah sering bertugas. Sementara yang untuk pelayanan masyarakat umum tentunya kami juga dokter spesialis yang lain pun masih tersedia kan. Dokter spesialis anestesi kami ada 4, jadi masih 3 orang. Kemudian dokter spesialis jantung juga demikian. Yang membackup-nya kan internis juga bisa. Oke. Ya, demikian. Oke, seperti kata Pak Dr. Suarjaya, ini kita harapkan ini berjalan lancar saja. Tetapi ketika pelaksanaan nanti ada delegasi yang dekat dengan Wangayo, berarti kesiapan dari Wangayo juga sudah sangat siap sekali untuk melayani. Jadi kalau tentunya penanganan awal pasti di ruang emergensi, ya. Kalau di ruang emergensi tentunya dokter kami sudah memiliki keahlian khusus karena sertifikasinya juga khusus di emergency ini. Tentunya di backup oleh ruang ICU dan tentunya pada saat kegiatan G20 ini tentunya kami juga mengosongkan ruangan-ruangan PPIP, kemudian ICU, ICU demikian. Berdasarkan karena kita sudah sering sekali ya di Bali ini ada kegiatan-kegiatan internasional dan untuk kegiatan ini pun kami akan menyiapkan seperti itu. Oke, berarti dari rumah sakit swasta, Dr. Fajar, berarti juga selain rumah sakit yang dirujuk juga sudah mempersiapkan? Pada prinsipnya kita sudah siap. Prinsipnya sama saja? Sama, ya, karena ini merupakan pertaruhan kita G20 ini, karena supaya jangan sampai terjadi masalah di bidang kesehatan, karena apalagi kita rencananya medical tourism. Inilah ujian kita yang pertama. Terima kasih. Bukan hanya ketika rumah sakit swasta yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, tetapi rumah sakit swasta yang lainnya juga mempersiapkan hal yang sama. Iya, siap, tentu. Karena apa? Karena delegasi kan belum tentu hanya di venue aja, mungkin dia jalan-jalan keluar nanti ada masalah di luar venue kan bisa saja. Oke. Jadi kita siap.
Oke, Dok, kembali lagi Dr. Suharjaya. Berarti layanan kesehatan di RSBM ini sendiri untuk para delegasi atau masyarakat yang memiliki penyakit menahun dan emergensi juga Ya, bisa betul. dilayani nantinya. Ya tentu jadi apa yang kami siapkan ini, dan saya kira juga teman-teman di rumah sakit lain, ini yang satu kekuatan kita di Bali, bahwa seluruh rumah sakit ini cukup jadi guyub ya. Bahkan baik itu swasta, rumah sakit pemerintah, itu kami kompak. Sehingga kesiapan sebenarnya walaupun hanya 5 rumah sakit ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, tetapi rumah sakit yang lain tetap siaga. Karena sewaktu-waktu tentu ya mudah-mudahan tidak terjadi, bisa saja ya jadi rumah sakit swasta yang terdekat juga bisa menjadi tempat untuk jadi rujukan. Dan sekali lagi ya, jadi kesiapan ini tentu pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama. Oke. Ya, maka itu tidak hanya Bali Mandara saja yang siaga, rumah sakit swasta, seluruh rumah sakit yang di Bali ada 73 rumah sakit ya. Itu seluruhnya sudah diinstruksikan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk selalu siaga. Kami tidak berharap ada kasus ya, karena saya yakin delegasi yang datang sebelum ke Bali pasti sudah disiapkan kesehatannya. Oke. Pasti mereka sehat-sehat sehingga mereka datang ke Bali kan gitu. Kami tidak berharap mereka sakit di Bali, tetapi kalaupun mengalami masalah kesehatan, misalnya karena COVID atau hal-hal yang lain, ada kecelakaan ringan, itu kami siaga semua. Oke. Bahkan informasinya bahkan dari perhubungan juga menyiapkan helikopter ya tentu bisa langsung dirujuk ke RSUP Prof Ngurah kan, karena di sana ada helipad di atasnya. Kalau ke tempat kami mungkin bisa lewat Renon ya, dari Renon bisa dirujuk ke rumah sakit sekitar. Gitu. Oke, sekali lagi ini Kemenkes sudah mempersiapkan atau memperkuat beberapa hal termasuk protokol kesehatan. Betul. Seperti apa nantinya protokol kesehatan bagi para delegasi nantinya? Iya, karena ini masih pandemi, ya. Nah, tentu jadi protokol kesehatan wajib hukumnya. Jadi ada pemakaian masker nantinya di tempat acara, dan juga cuci tangan, dan terutama juga Dinas Kesehatan sudah mengkoordinir tim swaber ya, tim swaber dari beberapa rumah sakit dan laboratorium ya. Kebetulan Bali Mandara ikut serta di dalamnya, dan seluruh delegasi yang ada di venue mulai dari kedatangan pada saat acara dan sampai nanti kepulangan sudah juga kita siapkan untuk pemeriksaan swab PCR-nya. Jadi ini ya, kemudian ya hal-hal yang lain terkait dengan upaya-upaya pencegahan, tentu di lapangan itu tim medisnya sudah menyiapkan diri dan SOP-nya sudah lengkap. Ya. Jadi seperti itu. Baik, termasuk juga surveillance juga? Iya, tentu saja. Dok? Sebelum surveillance, kalau surveillance ini kan upaya pencegahan ya, preventif sebelumnya. Oke. Bagaimana kita bisa memantau mungkin kemungkinan adanya penyakit-penyakit tertentu yang meningkat jumlahnya. Dan sebelum mulai perhelatan itu pun kita sudah sampai dengan di tingkat puskesmas, klinik itu sudah melakukan pengamatan yang ketat tentang penyakit-penyakit yang bisa meningkat, bisa menimbulkan KLB ya, sehingga nanti antisipasi ini terutama masalah lingkungan ya, itu sudah harus dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Jadi inilah upaya-upaya surveillance penyakit yang kita lakukan sehingga mengantisipasi kalau kemungkinan terjadinya peningkatan kasus tertentu yang bisa berefek juga pada kesehatan para delegasi, itu sudah diantisipasi. Kemudian bagaimana dengan vaksinasi, Dok? Vaksinasi ya tentu saja ini juga menjadi bagian yang sangat penting ya, dari delegasi. Tentu saja negara-negara yang datang ke Bali kan sudah memiliki persyaratan tertentu untuk vaksinasi. Ya, termasuk kita di Bali delegasinya tentu saja datang kan harus booster ya. Tapi kalaupun misalnya karena suatu hal tidak ada booster, ya PCR sudah menjadi standar yang harus dipenuhi sehingga real time ya, dan bahkan kami maksimalkan pemeriksaan PCR-nya itu sehingga makin cepat kita bisa secara real time kita bisa mengetahui seorang itu kena virus apa tidak.
Dan kalaupun misalnya suatu saat ada yang terkonfirmasi, itu kami udah siapkan untuk tempat isolasinya. Jadi benar-benar ini memang perhelatan ini memerlukan satu strategi yang baik, mulai dari pencegahan, pengamatan penyakit, kemudian penyiapan tempat, bahkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada delegasi ini, karena ini membawa nama baik bangsa. Jadi maka itulah kami sudah dikoordinir bahwa kami ini bersatu. Tim kesehatan di seluruh Bali, bahkan didukung oleh dari pusat, Kementerian Kesehatan juga turun untuk kita bersama-sama menjaga negara ini, bersama-sama NKRI ini harus kita ya jadi jaga bersama, karena ini merupakan satu peluang yang besar juga untuk membawa nama baik bangsa dan negara kita. Termasuk juga sistem perawatannya nantinya. Betul, jadi salah satunya juga kita ini kan test case juga ya. Apa itu test case dong? Jadi artinya semacam ujian ya, semacam ujian bagi kita. Sebenarnya sebelumnya kita udah sering ada event seperti ini, udah berhasil kan. Tapi ini eventnya besar banget ini. Ya kalau ini bisa kita lalui ujian ini dengan baik, ya ini kan satu kebanggaan bahwa kepercayaan dunia terhadap bangsa kita, misalnya pada Bali tentu akan semakin naik. Oke, baik. Kita akan rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini, rumah sakit siap mendukung KTT G20 dan Nangun Sakit Loka Balu akan kembali sesaat lagi. Baik, di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru atau Merah Putih Bali Era Baru ini sendiri, kita masih mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana rumah sakit seperti yang disampaikan oleh Dr. Suarjaya tadi, ada 73 rumah sakit di Bali dan beberapanya sudah ditentukan atau ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan dalam kesiapan perhelatan G20 tentunya. Nah, saya ke Dr. Fajar dulu. Dr. Fajar, rumah sakit yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Provinsi Bali ini sendiri berarti benar-benar sudah mempersiapkan sejak dini, jauh-jauh hari ini untuk, apalagi ini seperti kata Pak Dr. Suarjaya ini pertaruhan nama ini, ujian berat juga ini. Kami memang sudah menyiapkan ya, dari awal tahun sudah diingatkan terus oleh Dinas Kesehatan, jadi persis seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Suarjaya, hanya kan tetap posisi kami adalah pendamping. Namun walaupun sebagai pendamping bukan berarti kita tidak siap, karena kita pun harus sama-sama beriringan dengan rumah sakit pemerintah untuk menjaga event ini jangan sampai gagal. Ini pertaruhannya sangat besar, jangan sampai kita bermimpi medical tourism, kemudian event internasional yang besar G20 dan pesertanya juga sangat banyak, kemudian kita gagal dalam melayani kesehatan. Jadi dalam khusus untuk G20 ini kita tidak memandang ini rumah sakit pemerintah, ini rumah sakit swasta, tidak begitu. Kalau begitu rumah sakit pemerintah ingin bantuan, kami siap. Baik, saling bergandengan tangan seperti itu. Ya pasti. Oke, saya ke Nurse Sunirde. Nurse, ini berarti ada SDM yang terpilih kah atau memang sudah dipersiapkan nantinya? Ya, baik. Seperti yang kita ketahui kan Bali ini sudah sering menjadi event-event internasional sudah sering ya. Jadi kami memang sudah sering mengikuti event tersebut. Jadi itu kita kita pertahankan sehingga begitu ada panggilan seperti ini, jadi kita siap. Tentunya dengan melatih tim-tim kami dengan pelatihan-pelatihan keemergensian dan tentunya selalu mengecek sarana prasarana alat obat-obatan yang ada dalam ambulan, karena kita mini ICU itu kan sama dengan memindahkan ruang ICU ke venue ya. Ya, jadi sarananya sama persis. Tidak ada bedanya dan petugas pun sama. Jadi seperti itu. Jadi yang terpenting adalah di persiapan logistik sarana prasarana dan obat-obatan. Jangan sampai nanti obatnya ada yang mohon maaf expired seperti itu. Jadi kita harus betul-betul teliti dalam mengecek sebelum kita berangkat tugas, termasuk sarana prasarananya apakah charging alat-alat medis itu sudah ready seperti itu. Jadi kami menekankan terutama bagian logistik yang mengecek sarana prasarana dan obat-obatan tersebut betul-betul teliti, apalagi dalam hal event ini seperti itu. Baik. Berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga ya ketika akan
tarung nantinya, bisa dikatakan tanda kutip ini sendiri. Pak Dr. Suharjaya, dokter, kita mengetahui ini kesehatan menjadi prioritas pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan visi dan misi Nangun Satkirti Loka Bali menuju Bali era baru. Ini berarti ada peran dari pemerintah dari Provinsi Bali ini, apalagi kalau kita berbicara tentang KTT G20 ini sendiri. Dok. Ya, tentu saja betul. Jadi maka itu saya sering katakan kepada teman-teman di kesehatan yang sebelumnya saya di dinas kesehatan. Ya. Kita harus bangga menjadi tenaga kesehatan. Apalagi dalam perhelatan KTT G20 ini kita ikut menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari upaya negara ya untuk bisa berperan di dunia internasional. Dan di rumah sakit ya sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan, tentu kesiapsiagaan ini tentu kami harus lakukan secara terus-menerus. Karena upaya kesehatan itu kan continuous, berkesinambungan. Maka itu perhelatan G20 ini ya selain sebagai upaya untuk bisa melakukan ya uji ya tenaga kesehatan kita, tetapi ini sebagai juga bagian dari upaya kita bersama-sama menjaga negara ini, menjaga Bali ini, sehingga mudah-mudahan ini tidak terjadi masalah, sehingga kita, bangsa kita akan dilihat oleh dunia, dan tentu saja Bali ini akan juga dilihat oleh dunia sebagai bagian dari Indonesia yang sudah siaga, khususnya di bidang kesehatan. Kami berperan besar dalam mensukseskan G20 ini. Oke. Kalau saya tanya ini berarti ada implementasi dari Nangun Satkirti Loka Bali ya, dihubungkan dengan event ya, G20 nantinya? Ya betul, jadi dalam Nangun Satkirti Loka Bali sebagai visi pembangunan provinsi saat ini, tentu dalam misinya kan bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat ya, sehingga masyarakat dapat mengakses, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang berkualitas ya, dengan sistem dan database Kramo Bali berbasis kecamatan seperti itu. Tentu saja di rumah sakit implementasi itu kami di RSBM itu tentu harus berupaya bagaimana menjadikan rumah sakit ini sebagai bagian dari upaya kesehatan ya, terutama di bidang pelayanan ya, kemudian pengembangannya pendidikan dan juga riset ya, sehingga jadi upaya-upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui ya juga salah satunya di rumah sakit ini bisa terwujud ya. Jadi rumah sakit tentu bagian dari secara keseluruhan dalam jadi pembangunan kesehatan itu ya, untuk bisa mendukung bersama-sama ya, meningkatkan mutu pelayanannya sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa lebih meningkat. Oke, pada saat G20 ini sendiri berarti ada hal-hal juga yang perlu dipahami oleh masyarakat kita pada saat ingin mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan khususnya di Rumah Sakit Bali Mandara ataupun di rumah sakit swasta lainnya, Niki sendiri? Iya, tentu saja demikian. Maka itulah jadi walaupun kami harus siaga dalam upaya kesehatan di event G20, tetapi kami tidak mengurangi ya. Jadi tidak mengurangi juga perhatian kami kepada seluruh masyarakat yang ada, sehingga pelayanan kesehatan di Bali Mandara itu khususnya, dan saya kira juga di teman-teman di rumah sakit yang lain, tetap kita manfaatkan, kita berikan sebesar-besarnya untuk upaya-upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Ya, jadi walaupun terbagi, tetapi tetap kita harus berupaya untuk memberikan yang terbaik, khususnya pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Oke, Dokter Fajar, dokter melihat ini peran dari pemerintah Provinsi Bali dalam hal pelayanan terhadap ada beberapa sekali lagi ini anggota dari RSSI ini sendiri menjadi rumah sakit rujukan ini sendiri. Peran pemerintah Provinsi Bali terhadap implementasi Nangun Satkirti Loka Bali ini sendiri seperti apa, dokter melihatnya? Jadi pemerintah Provinsi Bali saya kira cukup aktif ya. Contoh waktu kita mengalami lonjakan COVID, kita dibantu juga dengan APD, kemudian dibantu dengan oksigen. Ya, saat ini pun kami dibantu dalam bentuk pembinaan supaya nanti kita menjadi rumah sakit di Bali itu berstandar internasional, karena kan
di Bali itu hotelnya berstandar internasional, jangan sampai rumah sakitnya justru terlambat mencapai standar internasional. Itu yang selalu kita koordinasikan dengan pemerintah daerah supaya kita maju bersama. Oke, layanan juga tetap dilakukan kepada masyarakat sekali lagi. Selama G20 layanan kami pastikan tidak terganggu. Tidak terganggu ya? Untuk masyarakat tidak terganggu. Ya. Karena yang bertugas kan hanya sebagian kecil dan itu pun tidak semua rumah sakit swasta ditunjuk untuk standby di venue. Tapi bukan berarti ini rumah sakit yang lainnya tidak mempersiapkan. Pasti persiapan. Hal yang emergency seperti pasti itu. Kalau emergency pasti kita siapkan karena ini betul-betul seperti apa dikatakan oleh Dr. Suarjaya, ini taruhan, ujian berat bagi kami, insan kesehatan. Jadi kita harus berhasil ini. Oke, kita harus berhasil. Nurse, ini persiapan sudah dilakukan, kemudian dimatangkan juga. Ini hitungan hari loh G20 ini sendiri. Seoptimis apa ini Nurse Sunirda melihatnya? Ya, tentunya kami dari Rumah Sakit Wangaya ini kan memang lokasinya cukup jauh ya dari event ya. Jadi tentunya kami ya siap siaga dalam hal memang kasus kan tidak di venue saja. Siapa tahu nanti rumah sakit kami diperlukan baik itu untuk pelayanan kegawat daruratan ataupun rawat inap mungkin kami selalu siap. Tentunya di sela-sela kesibukan pelayanan terhadap masyarakat umum juga kita tetap optimalkan seperti itu. Termasuk juga sistem perawatannya seperti yang difokuskan dari Kemenkes juga menjadi perhatian dari NAS. Ya, karena kan ada pemerintah Provinsi Bali tentunya dalam hal ini dinas provinsi dan dinas kota selalu menggandeng kita untuk tetap berkualitas dalam memberikan pelayanan sehingga kita saling bersinergi. Saling mendukung dalam memberikan pelayanan termasuk dalam event-event seperti ini, itu. Ya. Ada pelatihan-pelatihan khusus lagi nggak sih untuk SDM nantinya? Sangat sering ya, mungkin Bapak Dokter sebelum saya masih ingat waktu jadi Kadis ya, memimpin langsung bahwa memang kita bahkan kita kan sistem rujukan kita kan nasional ya, itu kita di dalam terutama pelayanan emergensi kita sudah saling kenal satu sama lain. Kita ada satu aplikasi di sana. Ya, Sisrute itu namanya. Jadi tentunya itu akan dimotori oleh dinas provinsi seperti itu dan dinas kota. Jadi terutama dalam pelayanan emergensi kita artinya tim kita itu sudah saling kenal. Jadi sudah share juga kemampuan kesiapan sarana prasarana sehingga pelayanan kami betul-betul optimal dan sama di setiap unit pelayanan seperti itu. Sama pelayanannya setiap klinik. Ya, jadi kemampuan kami memang kalau tim ini ICU kan sudah ada standarnya, ada spesialisasi di sana seperti itu ya. Termasuk juga di RSSI, Dr. Fajar? Kita kan secara rutin karena kita juga mutunya dijaga melalui akreditasi rumah sakit sehingga kita harus melakukan pelatihan secara kontinu. Jadi event G20 ini sebetulnya dari segi skill kita mencukupi. Hanya kan memang volume orang yang datang ini sangat besar, tentu kita harus siaga lebih baik lagi. Ya. Oke, Dr. Fajar, harapannya ini dengan pelaksanaan KTT G20 seperti dokter sampaikan ini pertaruhan nama ini bagi 73 rumah sakit di seluruh Bali ini sendiri. Iya. Harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan masalah ya di bidang kesehatan sehingga kalau kita bisa melewati dengan mulus acara ini tentu dunia mulai mempertimbangkan ternyata di bidang kesehatan di Bali itu aman. Harapan kita pariwisata kita juga akan bangkit, bahkan medical tourism yang kita gadang-gadang bisa berjalan lebih cepat jadinya. Jadi kalau ini G20 ini memang kita harus selalu koordinasi antara rumah sakit pemerintah maupun swasta sekaligus dengan dinas kesehatan. Rasanya selama ini koordinasi kita sudah bagus. Baik. Nurse, berarti pelaksanaan kegawat daruratan khususnya selaku kepala
unit gawat darurat di RSUD Wangayo ini sendiri bukan hanya berhenti sampai di sini saja nantinya? Oh, iya. Ya tentunya kan seperti saya sampaikan tadi kan event-event internasional akan sering sekali ada di Bali dan tentunya kita kalau leader itu kan RSUP Prop Ngurah ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi itu akan ada kegiatan-kegiatan untuk mengupdate. Jadi kalau di masa tidak ada event kita harus juga selalu mengupdate pengetahuan, kemudian memelihara sarana prasarana karena di sana nanti begitu diperlukan agar kita selalu ready seperti itu. Ya. Oke, Dr. Suharjaya, berarti ada sekali lagi ini dukungan pemerintah Provinsi Bali tentang kebijakan-kebijakan gubernur khususnya dari segi kesehatan ini dalam menghadapi G20 ini sendiri. Ini masyarakat juga harus mendukung seperti itu. Ya. Semoga berjalan lancar dan berkesinambungan ya karena saya yakin bahwa komitmen pemerintah itu untuk mensejahterakan rakyatnya tentu sangat tinggi. Termasuk ya upaya dari Pemprov Bali untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya, sehingga peran dari jadi mulai dari layanan pertama ya puskesmas, bahkan upaya-upaya pencegahan surveillance itu benar-benar dilakukan dengan efektif ya, dengan gencar ya. Kemudian juga di tingkat layanan rujukan itu tidak membedakan antara rumah sakit pemerintah dan swasta karena kami sinergi dan berjalan bersamaan. Dan komitmen dari pemerintah baik dari pusat dan daerah ini yang tinggi ini ya saya yakin juga dari masyarakat juga memiliki komitmen yang sama karena selama ini ya upaya kesehatan yang dijalankan bersama-sama itu sangat diterima dan bahkan respon dari masyarakat sangat baik. Ya, partisipasi dari masyarakat itu sangat baik. Bahkan mulai tingkat dasar misalnya posyandu itu di Bali itu paling bagus ya. Jadi saya di Dinas Kesehatan saya melihat partisipasi masyarakat untuk jadi memanfaatkan pelayanan-pelayanan kesehatan mulai dari posyandu, puskesmas itu sangat tinggi. Ya, dan peran inilah yang sangat penting kita lakukan dan termasuk dalam perhelatan G20 ini ya tentu kita semua masyarakat ya tentu berperan serta lah sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kami di kesehatan ya tentu menjaga bagaimana sistem kesehatan berjalan baik, kita bisa menjaga masyarakat yang sakit dan bahkan delegasi yang mungkin mengalami gangguan kesehatan ya tentu kita jaga bersama. Ya, jadi yang lain-lainnya demikian juga ya wartawan tentu memberikan berita-berita yang positif kan gitu ya. Jadi semua kita ini sebenarnya punya peran. Ya, jadi semoga dengan demikian, jadi dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menjaga negara ini dengan bersama-sama dengan baik pula. Baik, momentum apa yang dokter lihat ini bisa ambil nantinya ketika ya, tentu, dari segi kesehatan kita? Dari segi kesehatan ini satu peluang yang sangat besar ya bahwa kita bisa berperan dalam event sebesar ini ya. Jadi tentu kami memiliki kebanggaan bahwa turut serta. Dan tentu saja dengan kalau mudah-mudahan ini berjalan baik, lancar ya, sehingga ini akan membangkitkan optimisme kami. Jadi rasa percaya diri kami ya bidang kesehatan tentu mudah-mudahan dengan demikian kita bisa juga akan lebih baik lagi ya di bidang kesehatan memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat dan ya tentu saja khususnya di bidang kesehatan. Jadi ini peluang yang sangat besar bagi kita semua di bidang kesehatan untuk bisa berperan aktif dalam perhelatan G20 ini. Dr. Fajar, berarti ada hal-hal juga yang perlu digarisbawahi bahwa ini rumah sakit ternyata anggota dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Bali pun ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Ini peluang ini bagi rumah sakit yang lainnya untuk mengupgrade diri seperti itu. Tentu ini tantangan sekaligus peluang ya. Mudah-mudahan dengan G20 ini kita bisa belajar, kemudian harapan kami ya tentu baik rumah sakit pemerintah, swasta harapannya pasti sama supaya acara ini berjalan lancar, tidak ada masalah sehingga delegasi itu bisa melihat sendiri bahwa sebetulnya di Bali itu sistem kesehatan sudah baik kan, jadi jangan takut ke Bali, bila perlu berobat ke Bali. Itu harapan kami dari swasta, tentu demikian pemerintah pun juga mengharapkan
turis itu lebih percaya untuk ke Bali. Bila perlu mereka memilih Bali sebagai destinasi untuk pengobatan. Itu aja sih harapan kami. Oke, berarti ada beberapa rumah sakit anggota ARSS atau Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Provinsi Bali ini juga sudah menerapkan hal tersebut, dan rumah sakit yang lainnya juga bisa menjadi influence dari mereka. Seperti itu harapannya. Tentu, karena memang kan baru beberapa yang memang siap dari dulu untuk melayani turis asing ya. Tapi dengan adanya event ini harapannya minimal pelayanan gawat darurat untuk turis asing itu bisa dikerjakan di semua rumah sakit swasta. Hanya sekarang pelayanan-pelayanan yang bersifat khusus memang tidak semua bisa dikerjakan di rumah sakit swasta. Oke, dukungan dari pemerintah daerah atau pusat atau daerah pun terhadap rumah sakit swasta di Bali seperti apa, dokter melihatnya? Kalau dukungannya sudah baik ya, karena kita selalu diingatkan untuk selalu menjaga mutu, kemudian melengkapi kelengkapan agar bisa berstandar internasional. Bahkan sekarang yang lagi gencar mendatangi kami rumah sakit swasta adalah justru Kementerian Pariwisata. Oke. Karena target mereka untuk medical tourism. Untuk medical tourism tersebut. Yeah. Sudah siapkah? Ongoing ya, karena dari kedutaan Inggris sekalipun juga sudah mendatangi kita untuk menjalin kerjasama ya. Mudah-mudahan ini berkesinambungan sehingga harapannya masyarakat dunia lebih percaya dengan layanan kesehatan di Bali. Ya. Begitu juga dari nurse Sunirda, harapannya? Baik, kalau harapan kita dari Rumah Sakit Ruang Kota Denpasar, jadi semoga event ini berjalan dengan lancar, demikian. Kalaupun kami diperlukan, artinya rumah sakit kami siap membantu. Jadi tentunya kami dalam proses membantu tersebut juga menyiapkan diri. Dalam waktu dekat rumah sakit kami akan mengupgrade, yaitu akan ada kegiatan akreditasi juga. Jadi salah satu untuk memperbaiki unit-unit pelayanan kami sehingga bisa memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin. Tentunya dalam hal menyongsong medical tourism, kami pun berharap dapat ongoing ke sana, berkontribusi dan berperan di sana, seperti itu. Baik, Dr. Suarjaya, Rumah Sakit Bali Mandara ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit yang disiapkan dalam sistem perawatan seperti itu dalam KTT G20 ini sendiri. Berarti harapannya dokter nih ke depannya? Ya tentu harapannya KTT ini berjalan lancar, tidak ada masalah kesehatan yang serius yang ditangani, karena saya yakin semua delegasi. Nggak ada delegasi yang sakit ya? Ya, semua delegasi datang ke Bali kan pasti sudah sehat semua. Oke. Begitu juga. Jadi mudah-mudahan sukses, selamat semua, dan kita semua selalu dilindungi oleh Ide Sang Widewasi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang pastinya ini konsep rumah sakit medical tourism juga bisa dilakukan berjalan terus. Ini sebenarnya proses medical tourism itu cukup lama ya kita buat, kita set up ya dengan Dr. Fajar itu kita beberapa kali. Tetapi memang sekarang sudah mulai agak tertata lebih baik ya, sehingga layanan-layanan unggulan sudah mulai kelihatan ya. Apalagi dengan akreditasi ini kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima dan bahkan nanti berstandar internasional, termasuk Bali Mandara harapannya 2025 berstandar internasional. Oke. Ya, sehingga dengan demikian kan ini bagian dari medical tourism ini akan menjadi satu kekuatan yang besar ya untuk menjadi satu jejaring medical tourism khususnya di Bali. Baik, kita harapkan nih pelaksanaan G20 ini sendiri banyak manfaatnya ke depan, khususnya juga di bidang kesehatan ini sendiri ya. Di bidang kesehatan pun memastikan ini momentum pertemuan berjalan aman dan sehat bagi delegasi yang akan datang. Ini bukan hanya hitungan ratusan tapi ribuan delegasi dan yang akan datang ke Bali. Puluhan ribu ini pertaruhan nama ini, pertaruhan nama Bali, Indonesia, Bali khususnya di mata dunia. Baik, saya Made Sugeng Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.